Tiga media informasi dan hiburan Kabupaten Semarang Mitra Astrasi kembali Super On Air hadir menemani aktivitas pagi kita bersama Ibu Guru yang sudah hadir siang hari ini bersama kita untuk edisi hari Jumat 22 Januari 2021. Selama 1 jam putra-putri kita akan belajar dari rumah bersama Ibu Milia dari SD Negeri Kalijambe dan juga Ibu Ika Harini dari SD Negeri Gogodalem 2. Selama 1 jam kita akan belajar bersama. Untuk Bunda yang ingin gabung silahkan isi tunggu Anda di 0246922434 atau bisa SMS dan WA di 081392614695. Halo, selamat pagi untuk Ibu Milia dan Ibu Ika. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik ya, Bu. Alhamdulillah baik. Tetap semangat di tengah pandemi COVID-19 untuk putra-putri kita belajar dari rumah. Iya, Daring. Silahkan 1 jam ke depan bersama Ibu Milia dan Ibu Ika untuk pagi hari ini. Silakan. Ya, sebelumnya kita ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anak Kabupaten Semarang yang hebat dan pendengar setia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di gelaran siaran pendidikan 107.3 FM Radio Suara Serasi dalam acara Super On Air Suara PGRI Mengajar dari Udara. Persembahan Guru Kabupaten Semarang bersama Disdikbudpora dan PGRI Kabupaten Semarang. Dan semoga hari ini kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan belajar bersama. Dan jangan lupa ya Bu untuk menyiapkan alat tulis. Ya. Tapi sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu Ibu cantik di sebelah saya. Iya, anak-anak hebat, saya dari Kecamatan Beringin dengan Ibu Lia, panggil saja Ibu Lia ya. Saya mengajar di SD Kalijambe, itu tepatnya di Kecamatan Beringin. Iya. Yang kemudian saya sendiri, saya bernama Ibu Ika, saya dari SD Gogodalem 2 Kecamatan Beringin. Sekali-kali boleh ya anak-anak main ke sana, di sana itu ada perkebunan karet yang sangat luas. Boleh sekali dong. Iya. Materi hari ini diperuntukkan bagi siswa kelas 6 semester 2, tepatnya di tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran kelima, dengan kompetensi dasar 3.2, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi, serta KD 3.8, menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Iya, berarti hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tentang pubertas begitu ya. Nah, Ibu Lia, anak-anak kita di kelas 6 itu kan ya, biasanya kan usianya antara 11, 12, bahkan ada yang lebih gitu ya. Tentu saja beberapa dari mereka itu sudah ada yang mengalami yang namanya masa pubertas. Nah, sambil mengulang materi yang lalu, kita bisa membahas apa sih yang dimaksud dengan pubertas. Masih ada yang salah kaprah gitu ya. Bisa dijelaskan seperti apa Bu Melia? Iya, masa pubertas. Jadi masa pubertas itu juga disebut sebagai masa perubahan atau transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Iya. Akan ada banyak perubahan. Di antaranya menyangkut fisik. Fisik ini tubuh ya Bu Ika ya. Iya, tubuh, psikis, jiwa, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Jadi masa pubertas ini dimulai pada umur yang berbeda-beda. Biasanya pada umur 10 sampai 12 tahun. Namun ada juga yang dimulai pada usia lebih tua Bu Ika dari usia tersebut. Umumnya pubertas pada anak-anak perempuan itu lebih awal 1 atau 2 tahun dibandingkan dengan anak laki-laki. Nah, sekarang saya ingin tanya pada Bu Melia. Bu Melia dulu ketika masa pubertas Ya. itu boleh kasih bocoran ya? Iya. Sekitar usia berapa dan kelas berapa? Kalau saya ini kelihatannya sekitar usia di kelas 1 SMP itu berarti sekitar 13 tahun. Oh, 13 tahun. Berarti kalau saya Iya, itu ya. waktu itu masih kelas 6. Oh, Jadi lebih kelas benar 6. saya. Iya, saya kelas, ingat itu, kelas 1 SMP. Dan itu ternyata nanti cepat lambatnya
kita puber untuk anak perempuan itu ternyata berefek atau berimbas dari pertumbuhan badan. Ternyata tubuh Bu Melia sama saya itu lebih tinggi Bu Lia. Betul Dan kita sekali. akan bahas apa sih sebenarnya yang menyebabkan kok bisa ya yang duluan itu malah lebih kecil badannya daripada yang agak terlambat, bukan terlambat ya, agak lebih usianya ke sana lagi gitu ya. Nanti kita akan bahas ya Bu Melia. Iya. Jadi terkait tanda-tanda seorang anak mengalami pubertas itu bisa dilihat dari ciri-cirinya. Apa saja Bu Ika ciri-cirinya? Banyak sekali ciri-cirinya. Dan yang pertama itu ini untuk anak laki-laki. Untuk anak laki-laki disimak dengan baik-baik yang ada di rumah ya. Yang pertama itu yang ciri utama atau ciri utama tersier ya. Iya. Itu anak laki-laki itu sudah mengalami mimpi basah. Ciri utama ini ya. Itu ciri utama. Remaja laki-laki yang sudah memasuki masa pubertas akan mengalami mimpi basah. Hal ini umum terjadi dan sebagai tanda kematangan organ seksual pada laki-laki. Ya, ini anak laki-laki didengarkan ini. Yang kedua Bu Ika? Yang kedua yaitu bahu lebar. Nah, laki-laki yang sudah memasuki pubertas ini akan memiliki bahu yang lebar dan tegap. Yang ketiga, nah ini yang biasanya jadi momok untuk para remaja. Baik putra maupun putri ya ini ya. Munculnya kacang, bukan kacang. Jerawat. Munculnya jerawat yang terjadi pada masa pubertas. Ini biasanya reaksi hormon yang meningkat. Yang keempat yaitu untuk anak laki-laki, jaringan kulitnya itu akan mengalami perubahan, yakni pori-pori tampak lebih besar. Kulit laki-laki itu cenderung lebih tebal dibandingkan dengan kulit perempuan. Kemudian apa lagi Bu? Yang kelima berikutnya, tumbuh tinggi dan besar. Pertumbuhan laki-laki akan semakin cepat dalam beberapa bulan sehingga terlihat sangat jangkung dan kurus. Iya, ini pernah itu saya punya murid, dia lulus dari SD, kemudian dia kan di SMP kita nggak pernah ketemu ya, hanya dalam beberapa hitungan bulan ketika dia sudah masa pubertas, kemudian ketemu sama saya kaget. Dulu masih kecil, sekarang sudah gagah. Tingginya melebihi gurunya ya. Iya, sama itu saya juga mengalami Bu Ika. Iya. Jadi terus yang keenam ya. Itu ada tumbuh jakun di leher itu ya. Memasuki masa puber, jakun remaja laki-laki yang tadinya tidak terlihat di lehernya akan mulai muncul dan membesar. Nah, anak-anak hebat bisa ini melihat situasi kondisinya di rumah ya. Jadi ada enggak ini jakunnya? Iya. Tapi ini untuk anak laki-laki, anak perempuan enggak? Jangan. Perempuan enggak ada. Ada. Lalu yang ketujuh ini suara menjadi berat. Seiring dengan pubertas, suara akan mengalami perubahan menjadi lebih besar dan berat. Hal ini karena pita suara ikut berkembang. Jadi biasanya sebelum pubertas itu bicaranya halo apa kabar? Iya. Halo apa kabar? Gitu ya. Ini mungkin di anak-anak kelas 6 kita sudah ada yang seperti itu. Bahasa Jawanya gelonggongnya ya. Lalu yang ke-8 ya Bu Ika, itu tumbuh kumis. Ada jambang. Jambang itu gudeg apa ya? Brewok. Janggut, rambut ketiak dan sekitar kelamin. Lalu yang ke-9 ini terkadang juga tumbuh rambut di dada. Namanya simbar gitu ya. Nah itu tadi ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Nah sekarang kita akan membahas tentang ciri pubertas pada anak perempuan. Adapun tanda atau ciri pubertas pada anak perempuan, ciri utama yang pertama adalah menstruasi. Itu menstruasi itu sebagai awal dari organ reproduksi yang sempurna. Nah berbicara mengenai menstruasi, jujur ketika awal-awal mengalami menstruasi pasti bingung nggak? Iya, bingung ya, takut. Makanya kita nanti juga akan berbicara bagaimana sih ketika anak perempuan mengalami menstruasi. Kita juga nanti akan berbicara bagaimana biar
rasa kekhawatiran, kagetnya itu bisa teratasi. Jadi ini kita dibatasi pembelajaran ya Bu, jadi bener. bukan hal yang tabu ya Bukan Bu, hal yang tabu. bukan hal yang tabu untuk dibahas ya. Iya, betul sekali. Yang kedua adalah tumbuhnya rambut. Sama halnya dengan laki-laki, pada perempuan juga akan tumbuh rambut di ketiak dan organ kelamin. Nah, rambut ini tidak akan tumbuh di wajah untuk perempuan. Iya. Iya, tidak ada jambang atau kumis ya. Oh, iya. Cuman kalau ada perempuan beberapa itu yang kumis tipis-tipis gitu. Kalau artis itu seperti Isdaria, cuman nggak semua ya. Itu ada nggak itu? Oh, Nggak ada ya? nggak ada. Masih manis berarti. Masih ya? manis. Iya. Yang berikutnya adalah muncul jerawat sama ini ya dengan yang laki-laki tadi ya Bu Ika ya. Pada masa ini adalah masa meningkatnya hormon yang ada di dalam tubuh, jadi menimbulkan jerawat tadi. Jadi ya. bukan berarti kalau kebanyakan makan kacang nanti akan tumbuh jerawat, itu bukan. Ya. Mitos itu berarti ya. Ya. Hormonnya ternyata ya yang membuat jerawat itu tumbuh. Iya, benar. Lalu yang keempat yaitu suaranya lebih nyaring nih, seperti suaranya Bu Ika ini nyaring sekali. Nyaring tak terdengar. Suara pada perempuan akan lebih nyaring dan lembut. Hal ini karena sebagian besar perempuan sudah merasa dewasa dan perlu menjaga cara bicara. Jadi berbeda dengan yang laki-laki tadi. Kalau perempuan itu lebih nyaring. Kalau laki-laki lebih suaranya besar, ngebas gitu ya, Bu ya. Lalu yang kelima itu tumbuh tinggi. Jadi metabolisme tubuh secara keseluruhan memberikan pengaruh pada tubuh sehingga lebih cepat tumbuh tinggi dan besar. Lalu yang keenam ini pinggulnya membesar. Dan yang ketujuh yaitu dadanya juga mulai membesar. Iya, itu tadi adalah ciri-ciri pubertas anak perempuan. Nah, masih berbicara tentang masa pubertas anak perempuan, tentang menstruasi. Iya, menstruasi. Bagi perempuan yang akan memasuki masa pubertas, penting mengetahui tentang menstruasi. Menstruasi atau haid yang pertama merupakan tanda pubertas atau tanda umum anak perempuan itu mengalami pubertas. Jadi menstruasi adalah peluruhan lapisan dalam dinding rahim atau disebut endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Peristiwa ini terjadi setiap bulan. Biasanya berlangsung selama 5 sampai dengan 7 hari. Siklus menstruasi yang normal rata-rata yakni 28 hari. Bila siklus menstruasi tidak normal, sebaiknya tanyakan kepada tenaga kesehatan. Iya, ini ada ya Bu Ika yang ada terjadi pengalaman itu? Teman saya ada. Jadi dia itu mengalami menstruasi tidak setiap bulan, Bu. Jadi menstruasinya kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, seperti itu. Jadi itu harus dikonsultasikan pada pihak yang lebih tahu kesehatan ya, dokter. Jadi kita harus konsultasi, jangan nggak apa-apa seperti itu. Jadi jangan menggampangkan sesuatu seperti itu. Jadi untuk anak-anak hebat tidak perlu takut ya nanti ketika sudah memasuki masa-masa yang seperti ini. Iya. Menstruasi ini tadi semua pasti mengalami ya. Betul. Pada masa pubertas, keadaan jiwa juga mengalami perubahan yang dapat mempengaruhi perilaku remaja. Perubahan psikis atau kejiwaan pada masa pubertas. Adapun seseorang yang mengalami pubertas itu akan merasa lebih bersemangat, gitu, lebih kreatif, senang berpetualang. Tidak hanya itu, biasanya juga lebih mudah marah, bosan, bahkan tidak peduli atau cuek. Nah, sekarang itu kalau zaman SD, anak-anak SD itu mereka belum tahu yang namanya dandan, kan belum bisa yang namanya merawat diri. Tapi ketika nanti memasuki masa pubertas itu banyak nggak murid-murid dari Bulia yang mengalami perubahan? Sudah mulai glowing, betul sekali. Glowing. Mulai ngaca-ngaca ini biasanya. Sering-sering ngaca, maskeran seperti itu. Iya, betul sekali. Itu salah satu hal yang biasa seperti itu ya. Pada masa ini, pribadi juga lebih senang berkumpul dengan teman dibanding keluarga. Jadi ada rasa ingin diakui oleh kelompok sebaya.
punya rasa ingin tahu yang besar dan suka mencoba sesuatu yang baru. Nah, ini Bu Melia, karena keingintahuan anak ini besar, kemudian ini yang harus diwaspadai. Kita juga berbicara tentang pergaulan. Jangan terlalu percaya dengan ketika kita berkenal di FB, kemudian mengajak ketemuan, itu sangat tidak dianjurkan ketika tidak kenal, apalagi kita menemuinya dengan sendiri. Itu banyak kejadian kan Bu ya, kejadian yang nggak kenal, kemudian dari Facebook kenalan, kemudian hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Dari diperhatikan sekali ya, orang tua juga harus mengecek bagaimana HP anak itu, dia berhubungan dengan siapa saja. Karena masa pubertas itu kan masa dimana anak-anak ingin, ini loh saya ingin menunjukkan diri saya gitu. Boleh berkenalan dengan orang lain, tapi harus ada batasannya. Apalagi sekarang ini kan anak-anak lebih banyak pegang HP ini, hubungannya dengan pembelajaran daring ini ya. Benar. Nah ini memang harus diperhatikan oleh orang tua. Iya benar, dan harus dibatasi pemakaiannya untuk HP. Kita berbicaranya kemana-mana karena ini saling berhubungan ya. Lalu ini kembali lagi ke materi ya. Jadi umumnya menstruasi tadi akan berlangsung hingga usia 50 tahun Bu Ika biasanya ya. Usia 50 tahun. Masa setelah menstruasi berhenti inilah yang disebut dengan menopause. Oke. Beberapa perempuan akan merasa kram atau sakit selama menstruasi. Hal ini disebut sebagai dismenor. Pernah mengalami? Ini saya sekali Bu Ika. Ini saya banget karena saya itu dari masa menstruasi pertama sampai sekarang itu masih merasakan sakit ya. Tapi tidak apa-apa ini. Memang siklusnya seperti itu. Jadi tidak perlu takut ya. Nah, nanti tidak perlu takut. Benar sekali. Dan untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri bisa dengan memberikan kompres hangat ya. Betul sekali. Pada lokasi yang sakit. Kemudian anak-anak juga bisa beristirahat dengan cukup dan berolahraga, terutama berjalan. Jika masih nyeri, segeralah datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk pemeriksaan dan pengobatan. Kalau pengalaman Bu Melia selain tadi istirahat, kemudian mungkin ada minum obat atau hal lain yang bisa dibagikan ke anak-anak. Kalau saya ini pecinta jamu tradisional Bu Ika. Iya, jadi setiap saya mengalami hal ini, saya langsung banyak mengkonsumsi kunyit asam Bu Ika. Iya, ini biasanya bisa mengurangi sedikit nyerinya. Nah, iya. Oke, pengalaman yang bermanfaat untuk anak-anak di rumah juga orang tua ya. Biasanya kalau masa-masa awal pubertas itu anaknya panik, orang tuanya kalau dibuat panik pasti juga ikut panik. Itu hal biasa. Nah, kita sekarang akan membahas tentang tahap masa pubertas Bu Ika. Jadi masa pubertas ini terjadi secara bertahap. Yaitu masa prapubertas. Nah ini bisa kalian catat ya anak-anak hebat ya, sambil mencatat bisa ini. Jadi tahap masa pubertas itu yang pertama yaitu prapubertas, lalu yang kedua itu pubertas, dan yang ketiga itu pasca pubertas. Jadi bisa dijelaskan nanti nomor 1 yang masa prapubertas itu yaitu periode sekitar 2 tahun sebelum pubertas, ketika anak pertama kali mengalami perubahan fisik yang menandakan kematangan seksual. Iya, itu tadi prapubertas. Iya, yang kedua Bu Ika? Yang kedua yaitu pubertas, merupakan titik pencapaian kematangan seksual, ditandai dengan keluarnya darah menstruasi pertama kali pada remaja putri, sedangkan pada remaja putra indikasi seksualitasnya masih kurang jelas. Yang ketiga adalah pasca pubertas, merupakan periode 1 sampai 2 tahun setelah pubertas, ketika pertumbuhan tulang telah lengkap dan fungsi reproduksinya terbentuk dengan cukup. Jadi jangan lupa tahap masa pubertas yang pertama adalah prapubertas, yang kedua adalah pubertas, yang ketiga adalah pasca pubertas. Nah, bagaimana anak-anak hebat? Apakah kalian sudah semakin paham mengenai masa pubertas? Paham ya? Paham ya, kira harus paham ini. Karena ini dikupas secara rinci loh Bu Ika. Benar ya. Jadi untuk lebih jelasnya, nah kita akan melakukan
percobaan. Di sini kalau kalian yang belajar dengan melihat buku tema 6 di kelas 6 itu di situ ada di halaman 74 itu iya, kita mencari bacaan yang berisi ciri-ciri masa pubertas. Jadi bacaan yang berisi tentang pubertas ya. Jadi bacaan ini bisa kita peroleh dari majalah maupun internet. Nah, ini minta bantuan atau didampingi orang tua juga boleh ini. Ya. Ini kita di sini akan membacakan sebuah contoh dari bacaan yang berisi tentang pubertas dengan judul apa, Bu Ika? Judulnya Usia Berapa Anak Puber. Bagi beberapa orang tua, terlebih yang memiliki anak perempuan, inilah saat yang cukup mendebarkan menanti kapan ia mendapatkan menstruasi pertamanya. Terlebih mengingat usia pubertas saat ini semakin maju dibandingkan zaman dahulu ya Bu ya. Iya. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi datangnya pubertas? Banyak yang mengira faktor asupan makanan atau nutrisi memang berperan penting dalam pubertas yang datang lebih cepat. Daging yang disuntik hormon, makanan tinggi lemak, dan makanan olahan diduga sebagai pemicu pubertas dini. Tapi benarkah anak-anak yang mengalami pubertas terlalu cepat cenderung punya tinggi badan lebih pendek saat dewasa? Itu karena pertumbuhan yang terlalu dini membuat tulangnya berhenti berkembang pada usia masih muda. Sebuah penelitian terbaru yang dilakukan di Universitas of Copenhagen ini ya, menyebutkan meski faktor nutrisi berperan dalam menentukan usia pubertas anak, usia pubertas orang tualah yang paling memberi pengaruh besar dalam usia pubertas anak. Jadi menurut Dr. Christine, peneliti perkembangan anak di universitas tersebut, faktor genetik dan lingkungan tak diragukan lagi berpengaruh besar terhadap masa pubertas anak. Seorang anak laki-laki dan perempuan bisa mengalami puber lebih cepat jika salah satu dari kedua orang tuanya juga mengalami hal itu. Awal masa pubertas pada anak perempuan adalah 8 sampai 13 tahun dan 9 sampai 14 tahun pada anak laki-laki. Iya. Pubertas pada anak laki-laki baru terasa bila pertumbuhan tinggi terjadi dengan cepat dan ia juga mengalami mimpi basah. Sementara itu, anak perempuan yang ayahnya mengalami puber cepat juga akan mendapatkan menstruasi pertama kali sekitar 10 bulan lebih cepat dari anak yang ayahnya tidak puber lebih awal. Seperti itu. Nah, itu tadi contoh dari bacaan. Dari bacaan tadi berarti benar yang kita bicarakan tadi. Betul sekali. Saya dan Bu Melia itu lebih tinggi Bu Melia. Saya lebih pendek ya Bu ya? Iya. Karena tadi masa menstruasinya lebih awal saya. Iya, betul sekali. Lebih awal saya. Jadi tulang saya itu berhenti begini. Seperti itu tadi penjelasannya ya. Seperti ini, iya. Jadi usia Bu Melia ketika itu berapa? Sekitar 13. Kalau saya waktu itu 12 tahun. Tapi untuk anak saya sendiri sekarang usianya 12 tahun. Teman-teman yang lain itu sudah mengalami menstruasi. Untuk anak saya sendiri itu belum. Jadi tinggi ya? Tinggi. Berarti masih bisa lebih tinggi lagi. Alhamdulillah. Tidak seperti ibunya ya. Jangan. Dari bacaan di atas, kalian bisa menjawab mengenai bacaan yang sudah, kalau ini didengar ya, didengar oleh anak-anak ini tadi ya. Jadi ada pertanyaan di halaman 75. Yang pertama, jadi berdasarkan apa yang kalian dengar tadi, apa judul bacaan yang kamu peroleh? Judulnya apa ini? Judulnya tadi? Apa yang tadi? Iya. Kalau perhatikan pasti bisa. Iya. Apa tadi judulnya, Bu Ika? Judulnya apa? Judulnya Usia Berapa Anak Puber. Iya, judulnya. Lalu pertanyaan yang kedua, sesuaikah antara harapan
informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul bacaan dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca bacaan kali ini, setelah mendengar bacaan. Iya. Kira-kira sesuai tidak Bu Ika dengan judul tadi ya? Sangat sesuai. Jadi sangat sesuai ya. Jadi di situ tadi judulnya usia berapa anak puber. Dalam bacaan tadi sudah dijelaskan ya usia berapa saja. Iya. Lalu yang ketiga, informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca bacaan? Jadi hal yang belum tahu jadi tahu, oh seperti itu ternyata. Seperti itu ya. Iya. Ada nggak itu? Informasi apa? Informasi tentang tadi ya usia. Yang pertama usia masa-masa pubertas tadi. Lalu ada tentang faktor yang mempengaruhi pubertas Dan usia yang mengalami pubertas. Selama ini kan kita paling kalau anak perempuan tergantung lah hormonnya. Nggak, ternyata ada batasannya. Ada, ternyata ada. Tadi 8 sampai 14 tahun. Berapa tadi ya? Iya. 8 untuk anak perempuan yang tadi. Terus untuk anak laki-laki tadi 9 sampai 14 tahun. Iya. Jadi anak-anak hebat, dari uraian dan contoh bacaan tadi, kalian pasti sudah mampu menentukan apakah kamu ini sudah memasuki masa pubertas. Bagaimana bentuk persiapanmu untuk menghadapi masa pubertas. Jadi hal yang harus dilakukan pada masa pubertas bagi sebagian manusia merupakan masa yang cukup sulit Bu Ika untuk dilewati. Jadi ya itu tadi, sebelum mengalami menstruasi, jadi bayangkan besok bagaimana ya, bagaimana. Nah, daripada bertanya-tanya, kemudian mending minta support orang tua, dibimbing orang tua seperti itu ya. Namun mau tidak mau hal yang namanya pubertas itu harus kita jalani. Betul sekali. Karena semua mengalaminya. Beberapa hal yang harus dilakukan ini sangat penting karena baik untuk kesehatan tubuh serta membuat diri jauh lebih mudah dalam menjalani masa pubertas. Berikut adalah penjelasan, silakan Bu Lia. Iya, yang pertama, menjaga serta mengontrol perasaan. Pada saat masa pubertas, orang cenderung kaget dengan adanya perubahan. Itu tadi ya Bu. Namun tetaplah mengontrol perasaan. Contohnya, pada saat perempuan mengalami menstruasi pertama, cenderung bingung dan cepat marah. Nah, harus bagaimana? Jadi harus berusahalah untuk tetap menahan emosi dengan menenangkan diri terlebih dahulu. Iya, menjaga serta mengontrol emosi. Benar sekali. Yang kedua Bu Ika? Yang kedua adalah bertanya kepada orang tua. Jangan diam saja loh ya. Iya, harus bertanya. Malah harus bertanya, jangan takut malah diam saja. Itu tidak. Orang tua harus tahu. Harus tahu, betul. Tanyakan ke orang tua tentang masa pubertas. Contohnya, menanyakan bagaimana cara menghadapi masa pubertas. Dengan bertanya ke orang tua, hal ini akan membuat hubungan menjadi lebih akrab dan mendapat teman bercerita untuk mengeluarkan keluh kesah. Nah, ini sangat penting sekali ini. Jadi kedekatan antara orang tua dan anak. Salah satunya itu tadi tanya, jangan bercerita ke orang lain kalau kadang orang lain itu malah nggak bisa dipercaya. Lebih baik sama orang tua. Orang tua yang pasti akan memberikan solusi yang paling terbaik dan tepat. Ya. Yang ketiga yaitu mengonsumsi makanan sehat. Biasakan diri untuk mengonsumsi makanan sehat dan kurangi makanan cepat saji atau yang memiliki pengawet banyak. Contohnya makanan sehat ini adalah sayur dan buah-buahan. Sekarang ini banyak sekali makanan cepat saji ya. Iya, benar. Jadi kita harus lebih memperbanyak. Selektif ya, iya. Harus lebih selektif. Jangan membeli makanan yang kadar mungkin pengawetnya banyak, pakai gula pemanis buatan itu ya. Pewarna benar. Jadi harus benar-benar selektif. Asal jangan beli yang penting murah, enak gitu. Tapi kita tidak melihat efek dari makanan tersebut. Jadi harus benar-benar selektif. Yang keempat Bu Ika? Yang keempat yaitu menjaga kebersihan alat kelamin. Pastikan anak-anak menjaga kesehatan serta benar-benar menjaga kebersihan alat kelamin tersebut. Contohnya, nah ini untuk anak perempuan yang sedang menstruasi,
sebaiknya seringlah mengganti pembalut. Minimal berapa kali sehari, Bu? Minimal berapa? Ya, tiga. Tiga kali ya, 3 kali. Yang kelima, Bu? Yang kelima yaitu memahami perubahan fisik. Hal ini sangat penting untuk remaja agar dapat mengerti apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi perubahan tersebut. Contohnya, kalau anak laki-laki itu mencukur kumis jika sudah kelihatan lebat ya, Bu Ika. Berarti sudah mulai kelihatan maco. Iya. Yang pasti kita nanti akan melanjutkan perbincangan kita mengenai masa pubertas. Kita break dulu. Iya. Tetap stay di sini ya, di Radio Serasi.